PT Abdi Karya Jaya, siap-siap Anda nanti akan dipanggil. Kalau nanti terbukti ya yang dituduhkan itu ternyata benar, maka siap-siap untuk menerima resikonya secara hukum. Kejadian tanggal 4 Januari 2022 ya, matanya ini kena kawat lagi motong rumput sehingga kawatnya nancap ke mata dan mengalami kebutaan ya. Itu hingga saat ini pihak perusahaan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan perkara ini ya, sehingga dengan sangat terpaksa akhirnya saya bawa ke kepolisian. Nah kemudian saya adukan tanggal 27 Juli 2022, kemudian 5 Agustus 2022 sudah mulai dilakukan penyelidikan. Nah hari ini ya, Feris karyawan PT Abdi Karya Jaya ini dimintai keterangan sebagai korban ya. Tadi saya dampingi, sudah dilakukan pemeriksaan ya, ditanya seputar dia bekerja itu ada 3 hal ya. Yang pertama upahnya, yang kedua BPJS-nya, yang ketiga APD-nya, alat pelindung diri ya, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Nah tadi disampaikan juga di penyidik bahwa memang upahnya di bawah UMK. Nah, kalau upahnya di bawah UMK itu ada pidananya ya. Pidananya itu ya diatur di dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Jadi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah UMK Indramayu itu tahun 2022 itu 2.391 ya, atau 2,4 lah ya, 2.391 atau 2,4 digunakan. Sementara Feris upahnya Feris berapa? 1.500.000 ya, 1.500.000, jadi masih jauh. Nah karenanya perusahaan PT Abdi Karya Jaya ini ya bisa dijerat dengan pasal 185 ya di Undang-Undang tentang Kerjaan. Dikatakan bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 ya, pasal 90 ayat 1 ya tentang upah di bawah UMK, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta rupiah. Nah kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan ke penyidik ya bahwa tidak ada atau tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan. Nah, kalau pengusaha tidak mengikutsertakan program BPJS Kesehatan kepada pekerjanya, ya itu bisa dilaporkan atas dugaan pidana Undang-Undang BPJS, yaitu pasal 19 ya. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Bila mana tidak dilaksanakan pasal 19 ini, maka sanksinya diatur dalam pasal 55 Undang-Undang BPJS yang berbunyi pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya. Nah, kemudian kenapa saya laporan ke kepolisian? Itu kan ranah dinas tenaga kerja kan gitu. Kenapa saya laporan ke kepolisian? Saya kasih tahu dasar hukumnya bahwa polisi harus menangani ya dugaan pidana ketenagakerjaan ini, yaitu pasal bab 15 pasal 182 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai penyidikan diatur bahwa selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik baik negeri sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, penyidik kepolisian berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Jadi kalimat pertamanya dalam paragraf ini ya, penyidik kepolisian dulu selain penyidik pejabat polisi. Nah, berarti seharusnya yang punya kewenangan ini polisi dulu. Nah, cuma kebanyakan rata-rata kasus ketenagakerjaan itu dilaporkannya ke pengawas ketenagakerjaan atau PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Padahal dalam pasal 182 Undang-Undang Ketenagakerjaan, penyidik kepolisian ini berwenang melakukan penyidikan untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan. Jadi buat PT Abdi Karya Jaya, siap-siap Anda nanti akan dipanggil ya, diminta bukti-buktinya apa yang tadi sudah disampaikan ke penyidik ya. Kalau nanti terbukti ya yang dituduhkan itu ternyata benar, maka siap-siap untuk menerima resikonya.